pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk waktu, bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami kerjakan hari ini, ibadah kami yang akan sebentar kami kerjakan hari ini Tuhan adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau hadir di atas pujian kami, Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menjadi pemuji, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang layak terima pujian, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Tuhan menyatakan sebab Kau besar. Haleluya. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kita lebih lagi, saya jemput kita semua boleh bangkit dan berdiri. Sebab Kau besar, amin Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, amin, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Ku beri. Amin Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi dengan hatimu katakan bahwa Dia besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Amin. tiada seperti Engkau, Yesus, kami mau nyatakan Tuhan, tiada kuasa yang besar seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau besar. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau mengagumi Tuhan. Kami mau mengagumi akan setiap kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, Kau layak Tuhan. Hanya Kau Tuhan, pujian dalam hidupku. Ku kagum akan Engkau, Yesus. Kami nyatakan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah Allah yang patut kami puji. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami mengagumi setiap kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
kita. Kita akan terbang tinggi, kita akan terbang melintasi badai, karena kami tahu, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Saudara yang yakin dan percaya bahwa engkau akan terbang tinggi karena firman Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu. Mari kita mau pujikan ini dengan kesungguhan hati kita. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bangkitkan. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan nambah. Haleluya. Kita mau percaya setiap janji Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita akan terbang. Kita akan terbang. Haleluya. Amin. Kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Amin. 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 Jalanku, ingatlah jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan. Saudara, engkau boleh rentangkan kedua tanganmu kalau engkau siap terbang bersama Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang menang. Mari kita mau nyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
sebentar akan kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dan perisai dalam setiap kehidupan kita. Meskipun badai silih berganti menerpa dalam kehidupan kita, tetapi yakinlah ketika firman Tuhan itu ada di dalam kita, kita akan tetap tenang melewati setiap masa dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan katakan bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenang jiwa kami Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Kami akan tetap bertahan Tuhan, meskipun di dalam tekanan yang sulit sekalipun, karena kami tahu kami punya Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menopang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
setia yang selalu ada buat setiap kami. Roh Kudus, mari berfirmanlah atas setiap kami pagi ini. Urapi setiap kami. Kami mau terus Engkau tuntun, Engkau ajar kami, Engkau tegur kami, Engkau perbaiki kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kembali memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan kami terus boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan akan mentransformasi kehidupan kami. Bahkan hidup kami akan berdampak, berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saudara. Sebelumnya terima kasih untuk pagi ini. Kembali diberi terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Denny Rumogoy yang telah memberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 2 minggu lalu saya diberi tema ya, rahasia bertekun dalam firman ya. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi sesuatu yang boleh memperlengkapi kita. Firman ini bukan hanya untuk saudara saja, tapi juga untuk saya ya. Jadi saya juga jemaat di tempat ini, kita mau sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, dan saya mau berbagi sesuatu yang juga saya kerjakan ya untuk terus bertekun dalam firman. Ya, ada rahasia bahwa ketika kita bertekun dalam firman, ya saudara, next kita baca bersama-sama saudara. Saya menangkap ini saudara-saudara. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Bertekun dalam firman adalah bagian dari disiplin rohani yang menjadi sarana untuk kasih karunia bekerja. Amin saudara. Disiplin rohani ya, bertekun dalam firman adalah bagian daripada disiplin rohani. Ya, yang menjadi sarana supaya saudara dan saya ya mengalami kasih karunia, dan kasih karunia Tuhan itu boleh bekerja. Sarananya adalah disiplin rohani, disiplin bertekun di dalam firman. Ya, saudara, begini, kasih karunia Tuhan yang pertama itu memang menyelamatkan kita. Ya, kasih karunia Tuhan yang pertama menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia Tuhan yang berikutnya, kita tetap butuh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang berikutnya akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran, untuk kita terus hidup dalam kekudusan, untuk setiap kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan oleh kasih karunia Tuhan, saudara dan saya pagi ini ada. Amin. Amin saudara. Kasih karunia Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak layak dijadikan layak. Kasih karunia Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang susah akan dijadikan mudah. Bahkan yang mustahil pun dijadikan ya dan amin adanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena kedahsyatan kasih karunia Tuhan. Dan saudara dan saya yang berada di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya beroleh kasih karunia Tuhan itu. Tapi untuk saudara boleh ya, kasih karunia Tuhan itu bekerja di akhir zaman, di tengah masa sukar ini, boleh bekerja memampukan kita untuk tetap tegar di tengah masa yang sukar saudara. Karena akhir zaman ditulis Alkitab, pada masa akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Saudara, ya kita butuh kasih karunia Tuhan untuk dimampukan. Amin. Untuk engkau tetap berdiri teguh, untuk engkau tetap kokoh, untuk engkau tetap tidak tergoncangkan imanmu. Ya, kita butuh yang namanya kasih karunia. Yang butuh kasih karunia Tuhan katakan amin. Amin. Amin saudara. Nah, sarannya salah satunya disiplin bertekun dalam firman. Saudara, setiap pengikut Kristus disebut murid. Saudara, murid yang sejati punya gaya hidup untuk berdisiplin rohani. Ya, karena kata murid dalam bahasa aslinya disciple itu dari kata disiplin. Jadi seorang murid sejati, pengikut Yesus, dia memiliki disiplin rohani yang dia kerjakan terus. Karena seorang murid sejati, dia sadar, dia punya self-awareness, kesadaran bahwa saya butuh sarana untuk kasih karunia Tuhan bekerja untuk mengikut Yesus setiap hari. Ikut Yesus artinya engkau ikut firman-Nya, karena Kristus adalah firman itu sendiri. Amin saudara. Ya.
Jadi sekali lagi, bertekun dalam firman adalah bagian daripada disiplin rohani sebagai sarana untuk kasih karunia Tuhan bekerja. Saudara, saya mengatakan lagi bahwa bertekun dalam firman, disiplin rohani bukan sekedar membaca firman. Bukan sekedar Anda menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya sekedar itu. Itu salah satunya, ya. Kami di pemuritan pria seringkali pakai istilah 4M. Bukan saja membaca, setelah membaca, ya, M yang berikutnya adalah merenungkan, meneliti firman itu. Kemudian kita menuliskan, ya, saya lakukan itu sejak 2009. Saya mau belajar menjadi murid yang sejati dengan disiplin rohani 4M, membaca, merenungkan firman itu untuk saya mendapatkan kebenaran apa. Ya, sasaran kebenaran apa yang saya dapat. Saya tulis jurnal di buku jurnal saya. Setiap hari, karena saya mau ikut Yesus. Setiap hari. Ikut Yesus bukan cuma setiap minggu. Amin, saudara. Ibadah tidak hanya sekedar setiap minggu. Ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari disiplin rohani. Ya. Saat saya merenungkan firman itu, Roh Kudus menolong saya, menuntun saya sehingga saya beroleh kebenaran. Karena setiap perkataan yang diilhamkan Allah adalah kebenaran firman itu berguna untuk mengajar. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Roh Kudus yang akan memuridkan kita. Ya. Termasuk selain mengajar, kebenaran firman itu berguna untuk menegur. Saya tulis dari setelah kebenaran yang saya dapat, saya tulis teguran apa yang Tuhan ingatkan pagi ini untuk saya. Dosa apa yang Tuhan ingatkan untuk saya tulis. Ya, setelah membaca, merenungkan, kemudian tidak sampai di situ. Kemudian M yang ketiga, melakukan, saudara. Ya, perbaikan apa yang harus saya lakukan dari firman yang saya dapat dan teguran yang Roh Kudus izinkan untuk saya ditegur. Karena sekali lagi, setiap perkataan yang diilhamkan Allah yang adalah firman itu sendiri berguna untuk mengajar, menegur, dan memperbaiki kelakuan kita. Ya, jadi setelah membaca, merenungkan, dapat kebenarannya, tegurannya, perbaikannya untuk dilakukan apa. Jadi kita bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. M yang terakhir, kita juga perlu membagikan untuk di-sharingkan, ya, bersama komunitas, ya, kelompok kecil. Kami lakukan terus itu tiap-tiap hari. Ini metode gereja mula-mula, gereja yang dahsyat. Mereka tiap-tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tiap-tiap hari bersekutu. Ya, mereka tiap-tiap hari berdoa dan memecah-mecahkan roti. Saudara, disitulah gereja Tuhan di zaman akhir ini. Yang punya, saudara, gaya hidup berdisiplin rohani. Karena itu kekuatan gereja akhir zaman ini. Kenapa? Disiplin rohani sekali lagi menjadi sarana untuk saudara, ya, kasih karunia itu bekerja, memampukan kita. Ya, oke. Nah, saudara, ketika kita terus berdisiplin rohani, bertekun dalam firman itu, apa manfaat, apa faedah yang kita dapat? Bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja? Lewat disiplin rohani yang kita kerjakan tiap-tiap hari, maka kasih karunia Tuhan bekerja. Apa yang kita dapatkan? Manfaat apa yang kita dapatkan? Dan seperti apa kasih karunia Tuhan bekerja? Oke, next, yang pertama. Saat kita berdisiplin rohani, ini rahasia bertekun dalam firman. Berdisiplin bertekun dalam firman. Ya. Oke, next, yang pertama. Saudara, kita akan mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 3. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, saat engkau berdisiplin rohani dengan bertekun dalam firman tiap-tiap hari, kasih karunia Tuhan bekerja, membawa setiap kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah.
Saudara, ternyata hidup yang kekal yaitu apa? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kalau saudara nggak pernah baca firman, merenungkan firman, Anda nggak akan pernah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kemudian saudara, saat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kita mengenal Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus yang diutus itu, saudara. Ya, saudara, ketika ini kita lakukan, kita bertumbuh dalam pengenalan Allah, maka berikutnya kita akan mengenal saat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, apa yang akan terjadi? Ya, yang pertama saudara akan mengenal Yesus sebagai Raja. Ya, karena Yesus adalah satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia adalah Allah yang benar. Saat engkau bertumbuh dalam pengenalan lewat disiplin bertekun dalam firman, engkau akan mengenal Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kurios, Dia adalah penguasa tunggal dalam hidupmu. Banyak orang percaya hanya mengenal Yesus, terima Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat. Tapi belum mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Untuk menjadikan Yesus sebagai Raja atas pemerintahan kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Apakah Anda sudah betul-betul mengenal bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Raja atas pemerintahan kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Dan saudara adalah warga kerajaan surga. Kalau Anda betul-betul mengenal, Anda memahami firman Tuhan, ketika Anda bertekun, saudara, Anda akan mendapat kasih karunia, dimampukan untuk memiliki ketaatan. Ketaatan yang mutlak. Ya, ini rahasia, ini kunci, ini kasih karunia. Apakah saudara rindu untuk Anda dimampukan untuk taat? Memiliki ketaatan yang mutlak. Amin, saudara. Loh, tidak mudah, saudara, untuk taat mutlak. Ya, saya pun mengakui untuk bisa taat mutlak, taat sepenuhnya. Secara daging tidak mungkin, tidak mampu. Hanya oleh kasih karunia Tuhan yang bekerja. Sehingga setiap kita akan dimampukan untuk taat. Melakukan setiap perintahnya. Tapi ada sarananya. Bagian kita adalah apa? Berdisiplin untuk bertekun dalam firman. Anda perlu taat cuma setiap minggu atau setiap hari? Setiap hari. Ikut Yesus juga setiap hari. Kasih karunia Tuhan akan bekerja. Makanya saudara, ini rahasia bertekun dalam firman. Membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita mengenal Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Saudara, coba dicek, sudahkah engkau menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu? Menjadikan Yesus sebagai Raja. Kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Kurios, sebagai Raja, maka otomatis saudara akan sekali lagi memiliki self-awareness, kesadaran untuk Anda taat. Dan itu karena pekerjaan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara sejak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, saudara dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bahkan oleh darah Yesus saudara dibenarkan, dikuduskan. Saudara dan saya diadopsi menjadi anak Allah. Ya, kasih karunia Tuhan bekerja berikutnya. Saudara akan mengenal Allah sebagai Bapa, mengenal Yesus sebagai Bapa. Bahkan saudara oleh kasih karunia Tuhan sekali lagi, saudara memiliki hubungan anak dan Bapa. Seperti seorang anak dan Bapa. Kalau dulu saudara, setiap kita, semua orang telah berbuat dosa.
oleh kasih karunia Tuhan yang pertama tadi, saudara boleh dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Oleh darah Yesus saudara dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan, bahkan diadopsi menjadi anak Allah, diperdamaikan dengan Allah, sampai saudara dan saya diadopsi menjadi anak Allah, punya relationship with God seperti seorang anak dan bapak. Wow. Katakan, saya anak Allah. Saya anak Allah. Amin, saudara. Ketika engkau mengenali dirimu sebagai anak, saat engkau bertekun dalam firman, engkau akan mengenali Bapamu. Mengenali Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang gak pernah mengingat-ingat kesalahanmu. Firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, ya, Dia membuang setiap kesalahanmu dan pelanggaranmu. Dia selalu memberi yang terbaik. Saudara, kisah anak yang hilang. Setelah meminta semua warisan kepada bapaknya, dia pergi berfoya-foya, hidup dalam dosa. Tapi ketika anak yang hilang itu sadar, ya sadar, saat dia makan sama babi gitu ya, makanannya babi, dia sadar, dia kelaparan, bahwa orang upahannya bapaknya saja, yang di rumah berlimpah-limpah dengan makan, dia sadar, dia bangkit, dia pulang ke rumah bapak. Saat dia pulang ke rumah bapak, saudara, bapaknya setiap hari rupanya menunggu. Kenapa? Karena di Lukas itu tulis, ketika bapak itu melihat dari kejauhan, bapak enggak pernah tahu kapan anaknya pulang. Tapi karena bapaknya setia nunggu terus, diharap-harap kapan anakku pulang. Makanya bapak tahu persis waktu dari kejauhan anaknya pulang. Anak yang hilang ini, bapak ini berlari menghampiri anaknya. Bapaknya memeluk dia, mencium dia. Bahkan dia mengenakan jubah yang baru. Bapak mengampuni tanpa syarat, menerima anak yang hilang itu. Karena bapak itu adalah bapak yang baik. Bapak yang setia, yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahanmu, dosamu. Saudara, kata mengenal bapak di sini, rupanya dari kata, tidak sekedar mengenal, dari kata epiginosko, ya, yang artinya punya hubungan yang dekat. Kasih karunia Tuhan, saat engkau mengenal Tuhan, bertumbuh sebagai Bapa, maka engkau akan punya keintiman. Kebutuhan setiap anak adalah kasih Bapa. Setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Karena kasih Bapa itu yang akan menyembuhkan. Kasih Bapa itu yang akan memulihkan. Kasih Bapa yang akan membalut setiap luka. Karena kasihnya itu yang memulihkan. Kasihnya yang akan menundukkan kita. Kasih karunia-Nya Tuhan yang membuat kita kembali intim, punya hubungan seperti anak yang hilang itu. Apa yang terjadi kepada anak yang hilang itu berlaku bagi kita semua. Semerah kermisi dosamu, Tuhan akan kembalikan putih menjadi seperti salju saat engkau datang dengan Bapa. Dia mengampunimu. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan dari segala yang jahat. Saudara, kalau saudara betul-betul mengenal Allah sebagai Bapa yang setia, sekalipun kita kadang tidak setia. Di dalam kitab Roma dikatakan, apakah ketidaksetiaanmu itu bisa membatalkan kesetiaan Allah? Kitab Roma mengatakan sekali-kali tidak. Dia tetap setia karena dia adalah Bapa yang setia. Apakah saudara mengucap syukur? Ada haleluya? Wah, saudara. Ini loh saudara. Makanya kita terus perlu kasih karunia Tuhan. Setiap kita masih bisa jatuh dalam dosa, siapapun kita di tempat ini. Tapi ingat, sekali lagi, dosa seburuk apapun itu tidak akan pernah memutuskan hubungan kita dengan Bapa. Kalau saya punya anak saya melakukan kesalahan yang berat pun, sekalipun apapun itu, dia tetap status saya anak saya. Hubungan status bapak dan anak
tidak bisa diputuskan oleh apapun. Amin saudara, demikian saudara dan saya. Saat engkau menyadari ini, mengenal siapa dirimu, saat engkau berdisiplin, engkau beroleh kasih karunia sebagai anak Allah. Engkau akan sangat mudah mengenali Allahmu sebagai Bapa yang baik. Dan saat engkau jatuh dalam dosa, engkau tidak ada kesulitan atau penghalang untuk engkau datang kembali kepada Bapa. Karena engkau mengenal bahwa Bapamu adalah Bapa yang setia. Amin saudara. Luar biasa kan. Ini kasih karunia, tapi sekali lagi ada sarananya. Disiplin bertekun dalam firman. Kalau enggak, Anda enggak pernah mengalami kasih itu. Ya, oke. Berikutnya, saudara, selain kita akan mengenal, terus bertumbuh, mengenal ya Bapak, kita akan semakin intim, kedekatan, punya keintiman, melekat, ya, memahami bahwa Bapakku adalah sumber. Karena Bapa dari kata Aba, sos, sumber. Saudara, sound system ini perlu sumber listrik. Ya. Dan colokan sumber listrik itu perlu terus ditancapkan. Karena butuh sumber. Kalau sampai putus, sound mati enggak? Mati, mic ini enggak bunyi, saudara. Betul? Demikian Bapamu yang di surga adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Ya, kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, kepalanya itu Kristus. Kita jadikan adalah tubuh Kristus. Tubuh dan kepala terhubung terus enggak? Punya relationship terus enggak ini? Ini terhubung terus enggak? Kalau putus gimana? Tubuh dengan kepala. Kalau putus, mati enggak? Mati, saudara. Jangankan terputus, sampai putus dengan kepala. Saraf yang ada di belakang putus satu saja, orang bisa kena stroke. Itu membuat tubuh sudah tidak lagi menjadi maksimal. Itu kalau hubungan tubuh dengan kepala terputus. Seperti Yohanes 8, ya, pokok anggur yang benar, kita carangnya. Kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, apalagi berbuah, kalau kita lepas dari pokok anggur itu. Yesus itu, firman itu, kasih karunia itu. Maka kita harus terus bertekun. Ya. Dan ketika kita terus bertumbuh dalam pengenalan, kita akan mengenal berikutnya, mengenal Allah sebagai gembala. Kita mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 23, ya, Tuhan adalah gembalaku. Berikutnya apa? Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di mana? Di rumput yang hijau. Membawa aku kepada air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Saudara, ketika engkau mengenal Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya kekurangan, kelaparan. Amin, saudara. Engkau enggak akan kekurangan. Karena engkau punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Dia bahkan membaringkan engkau di rumput yang hijau. Membawa engkau ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwamu. Itu semua kasih karunia Tuhan. Tapi sekali lagi butuh sarananya. Saudara harus terus melakukan disiplin rohani. Itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya. Bahkan gadamu, tongkatmu, Mazmur 23 ya, ayat 1 sampai 6. Itu menjagai aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut. Karena Allah bersertaku. Karena Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, ini hal yang pertama. Manfaat ketika kasih karunia Tuhan bekerja lewat disiplin bertekun dalam firman. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Ya, maka semuanya akan ditambahkan. Bagian kita adalah apa? Mencari kerajaan Allah, mencari kehendaknya. Dan kebenarannya. Ya, firman itu. Sudahkah saudara
bertumbuh terus dalam pengenalan, dan saudara betul-betul bertekun dalam firman. Bertekun artinya Anda melakukan itu dengan konsisten, dengan intensional, karena itu adalah makanan rohani, itu adalah mana. Tuhan memberi mana kepada bangsa Israel di tengah padang gurun, itu setiap hari dan selalu baru. Apakah saudara mulai tergerak hatimu untuk bertekun dalam firman? Engkau akan menemukan rahasia-rahasia kerajaan Allah, dan kasih karunia Tuhan akan bekerja. Ya, oke. Berikutnya, ya, saudara, next. Yang kedua, manfaat faedah ketika kita bertekun dalam firman. Saudara, kita akan beroleh kasih karunia, yaitu diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Karena Allah adalah firman itu sendiri. Saudara, jadi untuk saudara mendengar suara Tuhan, ya melalui firman-Nya. Saat Anda terus merenungkan firman, berdisiplin, ya praktek disiplin rohani, bertekun dalam firman, Anda sebenarnya sedang apa? Mendengarkan suara Tuhan. Anda sedang apa? Sedang menambah perbendaharaan kata-kata Allah. Kalau di kampung Inggris, saya tanya anak-anak yang belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, itu sehari mereka harus menghafalkan 50 perbendaharaan, vocab, dihafalkan. Sehingga waktu tutornya ngomong, dia tanya, kan harus area bahasa Inggris, harus ngomong bahasa Inggris. Dia bisa mengerti, dia bisa mendengarkan. Kenapa? Karena dia menambah terus perbendaharaan kata. Saat engkau melakukan disiplin bertekun dengan firman, saudara, engkau sedang menambah vocabulary Anda untuk mengerti, mendengar suara Tuhan. Ini penting. Jadi saudara jangan berpikir orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan hanya orang-orang yang hebat, ya para hamba-hamba Tuhan. No, setiap kita sudah punya relationship seperti anak dan bapak. Amin, saudara. Punya keintiman. Saat engkau terus mengenal, bertumbuh, engkau akan mendengar suara Tuhan. Karena di sini dikatakan ayatnya, saudara, next itu, ya. Sebelumnya, ayatnya. Oke, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, ya, saudara. Domba-domba mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal domba-dombanya, setiap kita dikenal. Kenapa? Saudara semua di tempat ini ciptaan Tuhan yang spesial. Kenapa? Kita tidak ada yang sama. Spesial. Punya kode etik sendiri di catatan buku kerajaan surga. Buktinya apa? Sidik jari kita tidak ada yang sama. Betul? Pupil retina mata kita tidak ada yang sama, satupun. Sekalipun anak kembar, itu tidak ada yang sama. Bayangkan saudara, begitu cermatnya Tuhan mengenali tiap-tiap kita. Kita punya barcode masing-masing. Makanya kita punya juga buku catatan kehidupan nanti untuk mempertanggungjawabkan di tatah putih. Punya buku file masing-masing. Ya, kalau sekarang kita ilustrasikan begitu engkau masuk ke dalam kerajaan surga, tahta pengadilan, tatah putih, saudara disuruh scan sidik jarimu, langsung keluar file bukumu. Mulai dari lahir sampai nanti Anda dipanggil Tuhan. Itu ada catatannya semua, direkam semua, di-save semua. Nah saudara, kita perlu mendengar, punya kepekaan. Seorang murid sejati tiap hari mempertajam pendengarannya sebagai seorang murid. Maaf waktunya habis ya. Oke, saya akan lebih cepat saudara. Ketika kita mendengar suara Tuhan, apa yang kita dapatkan? Apakah benar domba-domba mendengar suara Tuhan? Bisa diputarkan klipnya sebentar aja. Ya, minta waktu 5 menit. Ya, saudara, ternyata domba-domba ketika dicoba, ada orang yang memanggil domba-domba itu.
domba tidak mengenal karena ini bukan gembalanya. Kemudian dites lagi, orang yang kedua berusaha memanggil domba-domba ini. Dengan cara memanggil yang sama, tapi domba-domba tetap tidak mengenal, tidak mendengar, karena ini bukan gembalanya yang asli. Dites lagi orang yang ketiga, dicoba lagi. Ya, tidak dihiraukan. Tapi ketika gembala yang asli, apakah benar domba-domba mengenal suara gembalanya? Saudara boleh lihat. Ya, mereka mendengar. Mereka mengenali persis suara dombanya, suara gembalanya. Dan domba-domba itu mengikut dia karena dia mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Saudara, domba-domba mengenal dan mendengar suaranya. Saat engkau mendengar suara Tuhan next, saudara, lewat disiplin rohani, Anda akan mengerti, memahami kehendak Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita. Saat engkau mendengarkan suara Tuhan, diberi kemampuan untuk mendengar melalui Anda bertekun dalam firman, Anda akan mengerti dan memahami kehendak Allah yang sempurna. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23, ya, singkat ceritanya, banyak orang di akhir zaman akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Kalau Anda nggak pernah bisa mendengar suara Tuhan, Anda tidak terus berlatih mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, Anda nggak pernah mengerti kehendak Bapa, akhirnya Anda juga tidak melakukan kehendak Bapa itu yang sempurna dalam hidupmu. Anda nggak pernah jalankan misinya Bapa. Maka Matius 7 ayat 12, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyalah engkau, hei sekalian pembuat kejahatan. Karena ketika engkau tidak melakukan kehendak Bapa, itu adalah pembangkangan, itu adalah pemberontakan kepada Bapa, dan itu adalah dosa. Sekali lagi, ini penting. Dan saat engkau mendengar Tuhan, di akhir zaman ini engkau akan mendapatkan tuntunan. Yosua, bangsa Israel di tengah padang gurun, puluhan ribu mati karena tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Yosua, ya, di dalam kitab itu dikatakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Yosua dan Kaleb akhirnya terima janji Allah. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau akan terima janji Allah. Terakhir, saudara, next. Mazmur, kita baca bersama-sama pasal 1 ayat 2 dan 3. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu terima janji Allah? Saudara, saya mau katakan, kasih Allah itu tidak bersyarat. Tetapi untuk setiap kita terima janji Allah, itu ada syaratnya. Amin. Jika engkau melakukan bagianmu, maka Allah akan otomatis melakukan bagiannya. Dan saya mau kasih tahu saudara, hari ini Allah sedang rindu menggenapi janji-janjinya untuk engkau terima janji-janji, karena engkau adalah umat perjanjian yang berhak menerima janji Allah. Tapi engkau harus melakukan bagianmu. Anda butuh kasih karunia, sarananya berdisiplin rohani, ikut Yesus setiap hari, pikul salib setiap hari, bertekun dalam firman. Engkau mengenal dalam pengenalan akan Allah, engkau bisa diberi kemampuan mendengar suara Tuhan, engkau mengerti kehendak Allah, engkau dituntun di tengah masa sukar, sehingga engkau terima janji Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih.
hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saudara renungkan firman. Berapa banyak saudara hari-hari ini engkau sudah tidak lakukan disiplin rohani itu lagi. Engkau sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Engkau gak punya waktu lagi. Ingat saudara, di akhir zaman ini, kalau iblis sudah tidak bisa membuat engkau melakukan yang jahat, dia akan buat engkau gak punya waktu untuk Tuhan. Engkau gak punya waktu lagi untuk berdisiplin rohani. Engkau gak punya waktu lagi untuk beribadah setiap hari. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau datang kepada tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami boleh dimampukan kembali Tuhan, sebagai seorang murid sejati Tuhan, yang memiliki disiplin rohani secara intensional Tuhan, untuk membangun manusia roh kami, jiwa kami yang rusak boleh terus diperbaharui oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, waktu selanjutnya kami serahkan. Mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersayang, Haleluya, haleluya. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ingin hidup lebih intim lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami ingin memiliki hidup yang peka akan suara-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mampukan kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Haleluya. Dan ku ingin bahkan, haleluya, pengenalan akan Engkau biarlah menjadi kerinduan kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku
ada untuk menjadi ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Iman kami akan kami ekspresikan dalam bentuk hidup kami yang mau selalu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Yang mau selalu mengenal Engkau lebih dalam, lebih intim ya Tuhan. Yang mau selalu menggali firman-Mu Tuhan. Yang mau selalu merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Yang mau selalu mengerjakan firman-Mu Tuhan. Yang mau selalu membagikan firman-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami. Bagi semua orang yang ada dalam hidup kami, kami mau menjadi berkat. Tapi sebelum daripada itu semua, kami ingin membangun hidup kami yang disiplin di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang memampukan kami. Karena kami percaya setiap kehendak-Mu, setiap perintah-Mu tidak ada yang tidak dapat kami kerjakan. Dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Dengan kami terus melekatkan diri kami di dalam Engkau, kami percaya kasih karunia-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan meresponi setiap kasih karunia-Mu dengan cara kami hidup setia dan taat di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Untung Susilo yang sudah membawakan firman-Mu. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang akan terus kami lanjutkan dengan merenungkan, bahkan mengakhiri dengan kami terus mengerjakan firman-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami akan terus melakukan proses di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan terus memeteraikan lebih dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa, yang kembali menguatkan kita, menegur kita, kembali memotivasi kehidupan kita semua untuk terus bertekun di dalam firman Tuhan. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah kembali diteguhkan oleh firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Kami akan memberikan dengan sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Karena kami percaya setiap berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Kami akan memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam kesukaranku, ku tahu Kau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolongku. Kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku. Sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna
kasih-Mu menguatkanku. Di dalam kesukaranku, ku tahu Kau Yesus sertaku. Rintangan dan cobaan menghadang langkahku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang saudara berikan, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan sepanjang minggu ibadah berjalan seperti biasa, kiranya kita semakin hari semakin semangat di dalam Tuhan, semakin hari semakin intim di dalam Tuhan, semakin hari semakin peka di dalam Tuhan, karena kita percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Tidak ada perkara yang tidak dapat Tuhan tolong dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita semua. Kita percaya Tuhan punya cara saat kita selalu tekun, saat kita selalu sungguh-sungguh dan setia di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian tadi yang pas pengumuman kita dengarkan. Kebetulan penyanyinya, penciptanya ada di sini. Kasih-Mu menguatkanku. Kesukaranku, haleluya, Yesus sertaku. Ini pujuan kami Tuhan, ini iman kami, pengharapan kami Tuhan. Engkau Yesus menolongku, haleluya. Di dalam pergumulan kami ya Tuhan, dalam kesukaran kami, dalam tantangan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Tantangan dan cobaan menghadang langkahku, Engkau Yesus sanggup menolong. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan nyata bagiku, menguatkanku di sepanjang hidupku. Oh, berpengharapan hanya di dalam-Mu, sukacita-Mu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan nyata, kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Di sepanjang hidupku, sumber pengharapanku hanya di dalam-Mu, cinta-Mu melimpah dalamku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu saat ku tak berdaya, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu menguatkan, kasih-Mu menguatkanku,
kasih-Mu menguatkanku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Kasih Tuhan yang menguatkan, kasih karunia melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami ingin terus melekat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Karena kami percaya ada pertolongan di dalam Engkau. Karena kami percaya ada kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami terus bertekun di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami semua jemaat Tuhan yang hadir, baik yang mengikuti secara online, kami percaya ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, bersama-sama kita pulang dengan penuh ucapan syukur, membawa secara utuh setiap berkat dan sejahtera, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Allah Roh Kudus mulai sekarang sampai esok, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, dan Tuhan Yesus mendapati ketekunan yang terus berkelanjutan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Begitu indah Tuhan, hidup dalam hadirat-Mu. Kerinduanku Yesus, selalu dekat denganmu, dan ku kan menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Sebab ku mau hidup bersama-Mu Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu, dan ku mau tetap setia berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersama-Mu, hanya Kau pemilik hidupku. Begitu indah Tuhan, hidup dalam hadirat-Mu. Kerinduanku Yesus, selalu dekat denganmu, dan ku kan menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu, dan ku kan memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oh, sebab ku mau hidup bersama-Mu Yesus, menikmati kasih dan kebaikan.
berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersamamu. Hanya Kau pemilik hidupku. Hanya Kau Tuhan, pemilik hidupku. Sebab ku mau hidup bersamamu, Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu, dan ku mau tetap setia berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersamamu. Hanya Kau pemilik hidupku. Berdiam di hadirat-Mu, berjalan bersamamu.